Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian kitab di hari Selasa pagi. Kita masih membahas kitab Mawaid As-Sahabah atau nasihat-nasihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah generasi terbaik umat kita, generasi terbaik umat ini maksud kami. Dan Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan materi pembahasan kita terkait nasihat-nasihat para sahabat, dan kita masih di nasihatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, kita langsung ke Ustadz untuk menyampaikan atau melanjutkan materi, dan nanti seperti biasa di segmen kedua kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya jawab bagi para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada. Baik Ustadz, tafadhol mashkur. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limuallimina wa liman ahsana ilaina. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pagi hari ini kembali dapat berjumpa dengan para pemirsa sekalian melalui layar-layar kaca Anda, dan alhamdulillah Allah senantiasa curahkan kepada kita limpahan nikmatnya dan hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas melanjutkan langkah-langkah kita dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali dua nasihat daripada Khalifatul Rashid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Dan insyaallah pada hari ini kita padakan nasihat beliau, dan semoga di kesempatan akan datang kita akan masuk pada nasihat Khalifatul Rashid yang kedua, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Berkata Abu Bakar Siddiq rahimahullah radhiyallahu anhu arda, atwa'un nasi lillahi ashadduhum bughdan li ma'siyatihi. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, orang yang paling taat kepada Allah di antara sekian banyak manusia adalah ashadduhum bughdan li ma'siyatihi, orang yang begitu dahsyat kebenciannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling taat bukan orang yang paling banyak berbuat kebaikan, ya, tapi yang paling taat adalah orang yang sanggup meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang bisa berbuat taat tapi tak sanggup menahan dirinya dari maksiat. Banyak orang yang mengerjakan sholat, subhanallah, kita melihat fenomena masyarakat, banyak kebaikan-kebaikan dibuat manusia. Mereka sholat, mereka mengeluarkan zakat, mereka berpuasa, mereka pergi haji, mereka pergi umroh. Tapi menjadi tolak ukur adalah bagaimana sikap mereka terhadap kemaksiatan kepada Allah, ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita dapati kasus-kasus orang-orang yang mereka pernah pergi haji, pernah umroh, namun tetap dalam maksiat, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap dalam misalnya jebakan riba, usahanya masih usaha riba, meminjam uang berbunga, haji juga, sholat, tapi masih dalam gurita riba, tak lepas daripadanya. Tak mampu, tak sanggup meninggalkan dunia riba, dengan segala macam ketakutan akan dunianya. Juga banyak orang-orang yang kita lihat pergi haji, mungkin sudah ada di namanya itu titel haji fulan, haji Alan, haji Zaid, haji Amar, tapi terjaring dalam berbagai macam pelanggaran-pelanggaran,
ya korupsi, masuk penjara KPK, padahal dia haji, padahal dia pernah umroh, padahal dia mengerjakan ketaatan. Jadi dalam bab ketaatan orang-orang semua berserikat. Al-barru wal-fajir, orang baik, orang buruk, semua berbuat ketaatan. Tapi dalam menjauhi maksiat, disitulah tolak ukur seseorang. Subhanallah. Maka sungguh benar perkataan Abu Bakar Siddiq, atwa'un nasi lillah. Orang yang paling taat kepada Allah itu adalah orang yang paling benci daripada maksiat. Jauh dari maksiat. Ya, inilah tolak ukur sebenarnya. Bukan kebaikan yang diperbuat manusia. Wahada makna daqiqun, inilah makna yang begitu dalam daripada pemahaman Bakar Siddiq. Fa inna katsiran minan nas qad yaf'alu jumlatan min at-ta'at. Banyak manusia, banyak orang-orang yang mampu mengerjakan berbagai macam bentuk ketaatan. Balu yaktsir minha, bahkan mungkin mereka doyan, gemar memperbanyak ketaatan. Mungkin kau dapati tiap tahun mereka pergi umroh, tapi tetap dalam maksiat, riba tak keluar daripadanya. Misalnya korupsi tetap jalan, ya, menzalimi orang-orang yang dia zalimi, menzalimi mungkin pekerjanya, mungkin karyawannya, ya, tidak memberikan hak para karyawannya, para pekerjanya, tidak memberikan hak anak dan istrinya, ya. Bal yukthir minha lakinnahu dha'iful muqawamah 'inda wujudi asbabil ma'siyah. Namun lemah, ya, pertahanannya ketika berhadapan dengan maksiat. Subhanallah. Apalagi maksiat asir, maksiat dalam kesendirian. Ya. Kau melihat orang-orang pergi mengaji, pergi sholat, memberikan ceramah, memberikan materi, ya, menyampaikan qala Allah wa qala Rasulullah. Di mana ada daurah dia ikut di sana, bergabung dengan orang-orang saleh. Ya. Tapi tolak ukurnya adalah ketika dalam kesendirian. Bagaimana sikapnya ketika sendiri, ketika tak ada orang lain yang melihat. Di zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah handphone begitu dahsyat, merebak, merajalela, memakan banyak korban. Berbagai macam korban, lebih korban jatuh bergelimpangan gara-gara handphone. Terjadi perceraian, terjadi perselingkuhan, ya, terjadi ujub, sombong, riya, takabur dengan status-statusnya. Belum lagi fitnah, berbagai macam gambar-gambar yang menghumbar syahwat, video-video yang menghumbar syahwat, potongan-potongan, dan video-video pendek. Maka disitulah tolak ukur daripada seseorang, bagaimana dia ketika dia berhadapan dengan sebab-sebab maksiat. Ya, ketika di jalan berhadapan dengan kaum wanita yang melintas di hadapannya, wanita-wanita ya yang diperindah oleh syaitan, kira-kira sanggup gak matanya untuk menundukkan pandangan. Subhanallah. Ketika itulah ada ujian. Ada harta benda yang dia mampu untuk mengambilnya dengan jalan yang batil. Mungkin dia bisa memanipulasi data, ada kesempatan, ada peluang, ada kedudukan, ada jabatan, dia bisa memanipulasi data, menipu massa. Subhanallah. Dia bisa makan harta negara dengan jalan yang batil. Peluang ada, kesempatan ada, tapi dia mampu meninggalkannya. Inilah namanya takwa. Inilah namanya orang paling taat. Subhanallah. Ya. Kau lihat bagaimana taatnya Yusuf alaihissalam. Yusuf bin Ya'qub. Kemaksiatan di hadapan matanya. Bahkan subhanallah, dia dipaksa untuk bermaksiat, dipaksa berzina. Yang maksa bukan sembarang orang. Yang maksa adalah tuan putrinya, majikannya. Subhanallah, semua pintu ditutup, semua jendela ditutup. Tak ada orang di rumah telah diamankan, suami pergi jauh. Sang wanita berhias dengan seindah-indahnya, secantik-cantiknya, parfum yang menggoda. Kemudian dia menggoda Yusuf, datang kepada Yusuf berkata, "Hai talaka." Yusuf, mari kemari. Subhanallah. Begitu berat ujian. Subhanallah. Sehingga Allah mengungkapkan, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha." Walaqad hammat bihi wa hamma biha.
Dia perempuan tersebut begitu berhasrat kepadanya, dan Yusuf pun kalau sekiranya tidak Allah beri baginya petunjuk, ilham, kenabian, kemaksuman, saya akan tergoda kepada perempuan tersebut. Laula an ra'a burhana rabbih. Sekiranya tidak Allah beri dia petunjuk, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya, bahwa Nabi Yusuf dijaga, niscaya akan jebollah benteng Yusuf alaihissalam. Allahu Akbar. Perempuan cantik jelita, masih muda, ya. Sementara Yusuf dalam keadaan sendiri, jauh dari kampung halaman. Orang terkadang tak bermaksiat karena malu dengan keluarga, kerabat, suku, kabilah, orang sekampung malu. Tapi Yusuf alaihissalam, kepada siapa dia malu? Apalagi dia bisa mengatakan saya dipaksa. Apalagi Yusuf memastikan tuannya tahu kapan datang majikan laki-lakinya, kapan pulang, tempat semua sudah disiapkan. Semua peluang, potensi itu ada. Subhanallah. Inilah ujian yang maha dahsyat. Inna hadzalah huwal bala'ul azim. Sungguh inilah merupakan ujian yang besar. Ya. Yusuf bisa memilih antara melampiaskan maksiatnya atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran Yusuf luar biasa. Inilah namanya sabrun ikhtiyariyun, kesabaran Yusuf meninggalkan maksiat padahal dia mampu. Ini lebih besar ganjaran pahalanya dibandingkan kesabaran Yusuf ketika dia tak punya pilihan, dicampakkan oleh keluarganya, saudaranya, dibuang ke sumur. Yusuf tak bisa punya pilihan, mereka membuangnya terpaksa, dia harus mengikuti skenario abang-abangnya. Tapi ketika itu kesabaran sifatnya ittirari, kesabaran yang sifatnya terpaksa, mau tak mau, musibah, mau tak mau kita harus sabar. Tapi ini ikhtiar, sabar untuk meninggalkan maksiat. Yusuf berlari dari perempuan tersebut. Kalau dia berdiam selesai. Saya sang perempuan akan datang kepadanya, Masya Allah, menghampirinya, menggodanya, tapi Yusuf berlari. Fastabaqal baba. Dengan kencang Yusuf berlari, perempuan ini pun sudah menggila hasad birahinya. Dia pun berlari sekencang-kencangnya. Dikejarnya Yusuf. Faqaddat qamisahu min duburin. Dari arah belakang, dia tarik Yusuf supaya kembali, koyak baju Yusuf, menunjukkan kuatnya tarikannya. Sehingga baju koyak, subhanallah, menunjukkan kuatnya hasratnya. Allahu Akbar. Karena itulah tidak heran orang-orang semacam Yusuf alaihissalam ini, Allah akan lindungi kelak di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan lindungi di hari tak ada lindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Naungan arsy Allah yang akan melindungi orang-orang tertentu. Di sini disebutkan 7 golongan. Di antaranya adalah rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil seorang wanita, diseru, diajak untuk berkencan, untuk berzina, berselingkuh. Peluang ada, kesempatan ada, semuanya ada. Tapi dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah merupakan ketakutan yang dahsyat. Inilah tolak ukur orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berhadapan dengan kemaksiatan, dia mampu bersabar. Bukan salat 5 waktu yang dia kerjakan, haji yang dia kerjakan. Orang-orang munafik pun mengerjakan salat 5 waktu, mengerjakan haji, mereka bersedekah. Ketakutan kepada Allah ini yang harus berupaya kita tumbuhkan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan yang maha dahsyat terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan maksiat. Adalah dalam Sahih Bukhari tentang 3 orang yang terjebak dalam gua ketika malam hari, tiba-tiba runtuhlah batu-batu di atas menutup pintu gua. Masing-masing pun mereka tak mungkin lagi selamat kecuali dengan bantuan Allah. Di antara seseorang mereka berdoa, ya Tuhan, dahulu aku punya seorang anak paman yang begitu kucintai sebagaimana laki-laki cinta wanita, namun dia tak menerima diriku. Aku berhasrat kepadanya, namun dia tak menerima diriku. Sampai datang masanya dia meminta bantuanku. Ya, aku syaratkan kau ku bantu, tapi engkau harus menyerahkan dirimu bulat-bulat kepadaku.
Akhirnya perempuan ini terpaksa, tak ada lain yang bisa yang membantunya kecuali anak pamannya sendiri. Dia pasrahkan dirinya dan kala laki-laki tersebut berada di atas wanita. Subhanallah. Bagaimana seorang laki-laki ada di atas istrinya, kemudian tatkala dia akan melampiaskan syahwatnya, berkatalah sang wanita, ittaqillah, wahai saudara, wahai anak pamanku, takutlah engkau kepada Allah. La tafuddul khatam illa bihaqqih. Jangan kau buka segel kecuali dengan hak. Seketika ketakutan merasuki dirinya, takut kepada Allah. Seketika dia tinggalkan perempuan tersebut, dia tinggalkan semua harta yang dia berikan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika takutku ini benar-benar murni karenamu semata ya Tuhan, jauhkanlah kami daripada bencana ini. Bukakan pintu gua pun terbuka. Allahu Akbar. Jadi inilah namanya miqyas, inilah namanya timbangan, ini namanya standar ketakwaan seseorang, ketaatan seseorang ketika berhadapan dengan musibah, berhadapan dengan maksiat. Ketika ada peluang, tapi dia tetap menjaga dirinya. Ya subhanallah. Ya. Kembali kepada kata Abu Bakar Siddiq ini, ya. Kata Syarih, banyak orang-orang berbuat kebaikan, tapi dia lemah ketika berhadapan dengan kemaksiatan. Faman kana kadzalika fa ta'atuhu naqisah. Orang-orang semacam ini yang tak tahan ketika berhadapan dengan maksiat menunjukkan ketaatannya belum kuat, belum kokoh. Wa wilayatuhu fiha khalal. Ya, menunjukkan masih lemahnya kewaliannya, subhanallah. Masih lemahnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ma'na qauli Sahal ibn Abdullah at-Tustari. Sesuai dengan perkataan dikatakan oleh salah seorang salafus salih yang terkenal kezuhudannya. Namanya adalah Sahal bin Abdullah at-Tustari. Dia berkata, a'malul birri ya'maluhal barru wal fajir. Adapun amalan-amalan kebaikan banyak orang bisa melakukannya. Orang baik bisa berbuat, orang yang jahat pun bisa berbuat kebaikan. Amal bar. Ya, sebagaimana kita ketahui, koruptor pun bersedekah. Koruptor juga bersedekah. Koruptor juga haji, salat dan semacamnya. Banyak orang bisa mengerjakannya. Wala yajtanibul ma'asiyah illa siddiqun. Tapi tidaklah ada orang menjauhi maksiat ketika dia mampu melakukannya, terbuka potensi dan peluang ada, dia mampu menjaga dirinya, inilah dia yang dikatakan orang siddiq, benar-benar jujur keimanannya, terasah dengan baik dan benar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari saya mengajak diri saya pribadi dan kepada para hadirin, para musyahidin, ya, pemirsa yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha memperbaiki ketaatan kita kepada Allah dengan menjauhi maksiat manakala kita mampu. Ketakutan kepada Allah merupakan perkara besar ganjaran pahalanya, luar biasa pahalanya. Takut kepada Allah, luar biasa ganjaran pahalanya. Bahkan dengan sebab tersebut Allah bisa mengampuni dosa kita. Ya, sebagaimana dalam apa yang dikisahkan Nabi SAW tentang seseorang yang banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis beliau ada seseorang yang dia akan wafat. Orang ini adalah orang yang malang melintang dalam segala macam dunia maksiat. Tak ada kemaksiatan kecuali telah dia kerjakan. Ketika dia akan wafat, dia berkata kepada putra-putrinya, wahai anak-anakku, ayu abin analakum, kira-kira saya ini bagaimana pandang kalian? Ayah bagaimana saya menurut kalian? Ayah yang baik atau tidak? Kata mereka, khairu abin, engkau sebaik-baik bapak yang kami ketahui. Karena mereka tak tahu masalahnya di luar. Tak tahu kemaksiatan dikerjakan di luar. Ya, dia mengatakan, wahai anak-anakku, aku ini telah buat semua maksiat. Sungguh aku takut jumpa Allah Subhanahu wa taala. Andai kata nanti aku mati, ya, jika aku telah mati, kumohon dengan sangat ini wasiatku, bakar tubuhku ini sampai hancur seluruhnya menjadi debu.
tunggu angin kencang, sebarkan debu dari tubuhku ini. Maka subhanallah, wasiat ini pun diamalkan karena kebodohan anak-anaknya. Ini wasiat yang boleh diamalkan, tapi anaknya tak mengerti, dia pun demikian. Dibakarlah tubuhnya, hancur sehancur-hancurnya, menjadi debu. Mereka tunggu momennya, ada angin kencang, mereka sebarkan debu tersebut. Subhanallah, di hari kiamat Allah Jalla fi'ula kembali mengumpulkan tubuh orang tersebut. Dia mengira tubuhnya hancur menjadi debu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan minta pertanggungjawabannya. Tak akan membangkitkannya kembali di hari kiamat, tak mampu mengumpulkannya di hari kiamat karena kebodohannya. Tapi lihatlah bagaimana Allah Jalla wa ala dengan kelembutannya ya ketika bertanya kepada sang hamba, "Hai hamba, apa gerangan yang membuat engkau perintahkan agar tubuhmu habis semua dibakar menjadi debu, diterbangkan dengan angin?" Maka dia berkata, "Ya Rabb, khasyataka ya Rabb." Karena takutku kepadamu ya Allah. Takutku kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Dengan takutmu kepadaku, kuampunkan dosa-dosamu. Ya subhanallah. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki kembali takut kita kepada Allah Jalla wa ala. Kita pindah kepada pesan Abu Bakar berikutnya. Ya, Abu Bakar pernah dalam khutbahnya menyatakan, "Ya'lamu," ini pesan kedua dari Abu Bakar Siddiq untuk hari ini. Dan ini mungkin pesan terakhir dari beliau, dan insya Allah minggu depan kita akan masuk kepada nasihat Umar. "I'lamu anna aqyasal kaisi at-taqwa." Ketahuilah sesungguhnya orang yang paling cerdas itu, yang luar biasa kecerdasannya adalah orang yang membawa takwa. Nah, al-kayyisu orang cerdas. Ya. Aqyasal kaisa, kecerdasan yang paling luar biasa adalah takwa. Orang bertakwa. Wa anna ahmaqal humqil fujur. Sesungguhnya kebodohan bertingkat-tingkat, kebodohan yang paling dahsyat adalah al-fujur, kemaksiatan yang dilakukan. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, ketahuilah ya kecerdasan yang luar biasa tak ada tandingan adalah ketakwaan. Ketahuilah kebodohan yang luar biasa tak ada tandingnya adalah al-fujur, kemaksiatan. Orang yang banyak buat maksiat itu orang bodoh. Orang yang banyak menambah bekal takwa itu orang pintar. Orang yang paling pintar adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling hebat IQ-nya, paling banyak gelarnya, kadang titelnya berlipat-lipat. Subhanallah, semua ada sampai panjang, memenuhi nama-namanya. Tapi kalau tidak ada takwa, apa guna? Profesor, macam-macam, doktor, PhD, PhD, macam-macam, MBA, panjang gelarnya semua ada. Tak ada takwa, ini orang paling bodoh. Subhanallah. Sementara orang tak punya gelar sama sekali, tak terkenal, tak dikenal, tapi punya bekal takwa, ini orang yang paling cerdas, paling pintar. Subhanallah. Apa itu takwa? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak definisi-definisi takwa yang semuanya saling mendukung, benar satu sama lain. Kita pilihkan ke hadapan Anda definisi takwa daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Yang mana takwa ini begitu erat kaitannya dengan pesan Abu Bakar sebelumnya. Kata Ali bin Abi Thalib tentang takwa, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah engkau takut daripada Tuhan Allah yang Maha Mulia, yang Maha Perkasa. Al-khawfu minal jalil, ketakutan kepada Allah yang membuat engkau berlari kepadanya, memperbaiki amal, taubat, beristighfar daripada maksiat yang kau lakukan. Al-khawfu minal jalil, kau takut diazab Allah sehingga engkau berlari kepadanya, minta ampunannya, kasih sayangnya, rahmatnya. Kau perbaiki keburukan-keburukanmu dengan amal saleh segera. Ya, itulah hakikat daripada takwa. Al-khawfu minal jalil, engkau takut daripada Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Mulia. Al-khawfu minal jalil, ketakutan ini membuat engkau yang kedua, wal amalu bit tanzil, membuat engkau senantiasa melakukan berbagai macam perintah-perintah Allah.
Jika perintah kau kerjakan, jika larangan kau tinggalkan, kau kerjakan karena takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kau tinggalkan kau akan diazabnya karena harapmu kepada rahmatnya. Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil. Ini menunjukkan yang namanya takwa adalah beramal bit tanzil, dengan ilmu, dengan wahyu. Bukan setiap amalan diperbuat manusia dikatakan takwa jika tak sesuai dengan ilmu yang diajarkan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang berbuat bid'ah dia kira takwa. Zikirnya zikir bid'ah, salawatnya salawat bid'ah, salatnya salat bid'ah. Semuanya bid'ah. Dia kira itu takwa, tidak. Takwa al-amal bit tanzil, beramal sesuai dengan apa yang turun daripada wahyu. Baik wahyu matlu Quran ataupun matlu ghairu matlu, wahyu ghairu matlu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu takwa. Ya, yang mana dalam mengerjakan ini karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah hakikat daripada takwa. Al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil war ridha bil qalil. Semuanya huruf lam. War ridha bil qalil. Ridha dengan apa yang Allah berikan daripada segala kenikmatan dunia ini, meski sedikit ridha. Ya, orang yang paling kaya itu bukan orang yang paling banyak harta di tangannya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, sauladanya luas, gajinya luar biasa, saldo ATM-nya miliaran, triliun. Bukan itu orang paling kaya. Orang paling kaya adalah orang yang paling qanaat terhadap apa yang Allah berikan. Dia rela, meski sedikit. Subhanallah. Banyak orang kaya tapi miskin karena tamaknya dia untuk terus menambah sehingga tak mempedulikan hal dan haram. Banyak para koruptor kelas kakap orang kaya, kita heran. Gaji besar, kedudukan tinggi, titel banyak tapi masih korupsi lagi. Mengapa? Karena miskinnya hatinya. Ingin selalu menambah daripada gemerlap dunia ini dengan segala macam cara. Tapi kau lihat orang, subhanallah, apa yang ada dia cukupkan. Itu dengan apa yang Allah berikan. Ya, inilah orang paling kaya. Subhanallah. Berkata Nabi, "Warda bima qasamallah, takun aghnan nas." Ridhalah dengan apa yang Allah berikan, engkau menjadi orang yang paling kaya. Subhanallah. Jadi takwa, kita ulangi lagi, udah 3 lam. Al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil war ridha bil qalil, yang keempat, yang terakhir, wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa adalah engkau senantiasa bersiap-siap untuk perjalanan panjangmu setelah kematian. Orang bertakwa adalah yang senantiasa istiqamah sampai kematian datang menjemputnya di atas kebenaran, di atas amal saleh, di atas iman, di atas ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang bertakwa adalah orang senantiasa siap manakala kematian datang menjemputnya. Dia telah hidupnya adalah untuk mempersiapkan bekal yang dibawa setelah mati. Wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap-siap untuk hari perjalanan yang panjang, perjalanan setelah kematian. Pemirsa yang Allah muliakan, berapa umur kita? Tak panjang. Paling kuat 60, paling kuat 70, udah jarang-jarang 80, lebih jarang 90. Mungkin hampir-hampir tak ada yang 100. Subhanallah. Ya. Sementara perjalanan menuju akhirat begitu panjangnya, tak tahu kita nanti berapa lama dalam alam barzakh. Udah berpuluh-puluh tahun nenek moyang kita meninggal, belum lagi kiamat datang. Nanti kita meninggal, entah kapan kiamat tak tahu. Berapa lama usia kita dalam alam barzakh kelak? Mungkin 1000 tahun, 2000 tahun, Allahu a'lam. Subhanallah. Apalagi nanti pada hari berbangkit setelah hari kiamat itu telah Allah SWT datangkan. Itulah perjalanan yang begitu panjangnya. Subhanallah. Bayangkan kalau di padang mahsyar selama 500 tahun, 500.000 tahun. Subhanallah. Menunggu persidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah seterusnya. Maka perjalanan itu begitu panjang, bersiap-siaplah. Kembali kepada perkataan Abu Bakar Siddiq, "I'lamu anna aqyasal
kaisit taqwa, ketahuilah kecerdasan yang luar biasa adalah ketakwaan. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling bertakwa. Wa anna ahmaqal humqil fujur. Sesungguhnya sedahsyat kebodohan adalah kemaksiatan yang diperbuat. Orang yang paling bodoh, orang yang paling banyak berbuat maksiat. Wa anna aqwakum 'indi dha'ifu hatta akhudha lahu bihaqqih. Ketahuilah, orang yang paling kuat di antara kalian, bagiku tak ada cerita dia paling lemah. Kalau andai kata dia berbuat kezaliman, sehingga pasti akan kuambil daripadanya hak-hak orang yang dia ambil. Kan ku kembalikan kepada pemilik hak tersebut. Inilah pidato dia ketika dia menjadi khalifah. Tak ada cerita, siapapun kalian, aku tak pilih bulu. Yang kalian anggap paling kuat karena punya kekayaan, punya kehebatan, punya pengaruh, punya pengikut. Kalau dia berbuat zalim di mataku, dia lemah. Aku akan siap mengambil apa yang diambil daripada orang lain dengan jalan kezaliman. Inilah seorang pemimpin yang bijak, pemimpin yang adil. Subhanallah, dia tak pilih tebang. Berapa banyak orang-orang yang dalam menetapkan keputusan, subhanallah, pilih tebang, subhanallah. Jika yang berbuat kejahatan orang-orang yang rendahan, mereka habisi. Maling ayam, ya pemaling ayam, habis. Tapi koruptor kelas kakap, dibiarkan melanglang buana. Subhanallah. Ketika ada salah seorang perempuan Quraisy yang mulia mencuri, Nabi telah tetapkan akan dipotong tangannya. Maka kaum Quraisy merasa ya tak sampai hati, mereka merasa tak sanggup. Perempuannya begitu mulia, nasabnya dari Quraisy, bagaimana tangannya dipotong? Mereka pun mencari sarana supaya Nabi batalkan hukum Allah ini. Datanglah mereka kepada orang yang paling dekat dengan Nabi, kekasih Nabi, anak kekasih Nabi, Zaid bin Usamah. Ya Usamah, tolong kau rayu Rasulullah, jangan dipotong tangannya. Subhanallah. Datanglah Usamah, merayu-rayu Nabi. Nabi merah mukanya, marah. Subhanallah. Binasanya Umar sebelum kalian ini gara-gara sikap seperti ini. Jika yang mencuri itu adalah orang-orang yang rendahan, mereka siksa, mereka tegakkan hukuman. Tapi jika yang mencuri itu orang kaya, mereka biarkan. Demi Allah, sekiranya putri Muhammad Fatimah mencuri, ku potong tangannya. Keadilan, dengannya tegak negeri-negeri. Subhanallah. Kezaliman membuat hancur negeri-negeri kaum muslimin. Terjajah dan dijajah gara-gara kezaliman. Tidak menegakkan keadilan. Subhanallah. 2 tahun Abu Bakar Siddiq memimpin, tidak ada masalah kriminal sama sekali. Di tengah-tengah kota Madinah duduk Umar bin Khattab, tak ada yang datang kepadanya sama sekali mengadukan berbagai macam bentuk pengaduan-pengaduan. Abu Bakar Siddiq orang yang paling kuat menurut kalian. Di sisi tak ada cerita lemah kalau dia berbuat kejahatan, melanggar hukum, lemah. Akan ku kembalikan hak orang yang diambil. Wa anna adhafakum indil qawiyyu hatta akhudha minhul haq. Ya. Sebaliknya orang yang kalian anggap paling lemah, bagiku dia orang yang paling kuat, akan ku kembalikan kepadanya haknya. Ya, yang kuat itu adalah kebenaran. Selemah apapun manusia, jika dia dengan kebenaran kan menjadi kuat. Ya. Kekuatan yang paling dahsyat adalah kebenaran. Orang yang benar akan menjadi kuat. Tapi orang yang berbuat kezaliman akan menjadi lemah dengan kezalimannya. Meski sekuat apapun dia. Ayuhan nas, wahai manusia, innama ana muttabi'un wa lastu mubtadi'. Wahai manusia, aku ini muttabi', aku hanya mengikuti jalan yang Nabi telah bentangkan. Aku tak berani buat-buat bid'ah. Allahu Akbar. Ini jalan beragama yang benar. Kita wajib mengatakan perkataan sama, innama ana muttabi'un la mubtadi'. Aku ini hanya mengikut, bukan mengarang-ngarang. Ya subhanallah, dalam bab dunia langkah dahsyatnya orang-orang kafir mengarang berbagai macam teknologi yang canggih. Kaum muslimin tertinggal di belakang, hanya membebek mengikuti apa yang mereka buat. Berbagai macam perangkat yang baru muncul dalam bab dunia. Kaum muslimin hanya mengikut saja. Tapi dalam bab agama, ya subhanallah, inilah rahasia kekalahan kaum muslimin.
Dalam bab agama kau lihat bagaimana pandainya kaum muslimin berinovasi dalam berbagai macam bid'ah-bid'ahnya. Tak puas dengan zikir diajarkan Nabi, tak puas dengan salat diajarkan Nabi, tak puas dengan segala yang tinggalkan Nabi, harus dikarang-karang, harus dikarang-karang. Karena itulah kita jauh daripada kejayaan. Dalam bab dunia kita ikut kaum kafirin. Dalam bab agama paling pandai membuat kreasi dan inovasi. Sementara kejayaan ketika kita ikuti Nabi SAW. Tak menambah, tak mengurangi. Kata Bakar, innama ana muttabi'un. Aku hanyalah mengikut. Walastu mubtadi'. Aku tak sanggup membuat jalan-jalan baru dalam beragama ini. Ikut saja. Fa in ahsantu fa'inuni. Jika aku berbuat kebaikan dalam masa jabatanku ini, bantu saya wahai masyarakat kaum muslimin. Kalau saya buat yang benar, bantu saya. Wa in zughtu faqawwimuni. Kalau aku menyimpang, kalau aku tergelincir salah, aku manusia lalai, lemah, kadang-kadang aku menyimpang, segera luruskan saya. Subhanallah. Beliau berkata, wajadnal karama fit taqwa, kami dapati kemuliaan itu ada pada takwa. Wal ghina fil yaqin, kami dapati kekayaan itu ada pada keyakinan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wasyarafa fit tawadhu, kami dapati yang namanya kemuliaan itu ada ketika seseorang merendahkan dirinya. Tawadhu. Ya. Inilah perkataan Abu Bakar Siddiq, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala di minggu akan datang kita akan membahas perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Semoga kita dapat berbagai macam pelajaran-pelajaran daripada apa yang kita dengarkan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Tafadhol, kita kembalikan kepada host kita. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materi dan faedah-faedahnya. Dan para pemirsa Rasyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630 atau bisa melalui SMS dan pesan WhatsApp, dan tentunya juga bisa melalui komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada penelpon yang tersambung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ummu Sopi Pak, Bagan Batu Riau. Di Bagan Batu Riau. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ini Pak, saya mau nanya, ini di luar tema tentang masalah riba. Semalam kami punya usaha ya Pak, ya ada toko gitu. Pinjaman bank pertama berhasil maju, kedua berkembang pesat, ketiganya bangkrut gitu Pak. Mungkin nggak tahu lah ya Pak, mungkin namanya ujian dari Allah ya kan Pak, sampai rumah pun terjual gitu, ladang pun terjual. Sekarang kok gimana ya Pak, apa ini memang azab dari Allah gitu Pak tentang masalah riba. Sampai sekarang pun iya, sampai rumah pun sekarang ini Pak, tanah masih kredit kan, rumah kecil, usaha udah nggak ada lagi gitu. Apa ini penghapusan dari dosa apa gimana gitu ya Pak ya? Mohon penjelasannya ya Pak. Syukron jazakallahu. Dulu sebelum Ibu, ketika Ibu berjaya ya dengan pinjaman uang riba, itu Ibu sudah tahu hukum riba atau belum tahu? Sudah terputus Ustaz, qadarullah. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha latifun bi'ibadihi. Allah Maha lembut kepada hamba-hambanya. Ibu yang Allah muliakan, Ummu Sofi dari Bagan Batu, hafizakillah. Allah itu sayang kepada Ibu. Sayang kepada keluarga Ibu. Dengan cara apa dia membuat Ibu kembali? Dengan cara ya, apa yang Ibu saksikan dan rasakan sekarang, habis semua harta Ibu itu. Maka jangan tertipu dengan riba. Jangan kau katakan fulan berhasil dengan riba. Tidak. Allah itu tak akan pernah mengingkari janji. Allah yang mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghapuskan, menghilangkan apa yang namanya hasil daripada riba dan akan menumbuhkan apa yang dihasilkan daripada sedekah. Sedekah menambah harta, riba akan menghabiskan harta. Walaupun sesaat berhasil,
Ya subhanallah, banyak kita melihat dalam kehidupan sejarah dunia ini orang-orang yang kita kenal begitu dahsyat. Kita pernah melihat dia punya rumah, banyak rumahnya, kendaraannya banyak. Kita kagum, ternyata semuanya dari riba. Hanya dalam masa sebentar habis semuanya, tergadai, dia lari dikejar-kejar hutang ke sana kemari. La ilaha illallah. Ya, stres, hidup tak nyaman. Ya, tiap hari debt collector datang. Dia menggigil ketakutan. La ilaha illallah. Semua dampak daripada riba. Yamhaqullahu riba, itu janji Allah. Allah akan menghapuskan hasil riba. Walaupun sesaat engkau berhasil, tipuan setan sebagaimana orang main judi, sekali dua kali menang, itu yang diingatnya selama-lama. Yang dia kalah tak ingat terus. Habis dengan judi semua hartanya. Yang diingatnya kemenangan, tak pernah diingat kalah. Bahkan orang sudah gila berjudi, habis semua dijualnya. Rumahnya dijual, istrinya bisa dijual, dia jual istrinya. Inilah kemaksiatan. Maka banyaklah ibu bersyukur, ini rahmat Allah, agar ibu kembali kepada Allah. Agar semua harta yang haram tersebut selesai dicuci Allah SWT. Taubat kepada Allah, kembali kepadanya. Biar kita hidup dengan apa adanya. Rumah masih ngontrak, gak ada masalah. Kontraktor sepanjang masa biarkan, yang penting kita tidak melanggar ketentuan Allah SWT. Tak punya motor kecuali butut, biarkan. Yang penting bukan dengan riba yang dapatkan. Ya, mau berapa lama ibu hidup di dunia ini? Dan kita semua tak lama. Kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala ingin kita sadar segera. Ya, prosesnya Allah buat kau sadar, ini semua caramu salah dalam mencari harta. Ini semua aku cuci habis. Udah, jangan kau pikirkan, taubat kembali sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada nol. Cari dengan jalan yang halal, biar apapun yang harus kau tempuh. Berjualan-jualan kecil-kecilan, kedai sampah, kaki 5, kaki 6, buat semua. Ya, dahulu mobilnya mobil mewah, sekarang la haula wala quwata illa billah, tak ada lagi yang mau diandalkan. Semua ditarik, mobil ditarik showroom, motor ditarik showroom, rumah disegel bank. Biarkan semuanya, lepaskan. Hiduplah dengan benar, hiduplah dengan Islam. Jangan pernah sesali apa yang telah terjadi masa lalu. Aduh, habis hartaku ini semua. Di mana salahnya? Salahnya dosa. Itu harta-harta tak jelas. Carilah harta yang jelas. Semoga Allah tutup kehidupan ibu dan kita semua dengan kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz jawabannya, dan para pemirsa Rosyad TV kembali kita persilahkan bagi yang ingin bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630 atau bisa melalui SMS dan pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada penelpon yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya Ustaz. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Oh, dengan Abu Syafiq di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Abu Syafiq di Kalimantan Barat, Sulawesi Barat. Silakan Abu Syafiq. Sulawesi Barat, Polewali Mandar. Silakan Abu Syafiq, pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, tafadhal Abu Syafiq. Ya. Pertanyaan saya Ustaz mungkin di luar tema ini Ustaz. Tafadhal. Apakah termasuk ketika kita menjadi sutra, teman kita di belakang waktu sholat, apakah itu termasuk keumuman hadis yang berbunyi saya lebih menyukai menemani hajat temanku daripada berdiam diri di Masjid Nabawi Ustaz? Ya. Ya, cukup ya. Nah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa rahmatullahi. Nabi pernah mengatakan, aku berjalan dengan saudaraku untuk memenuhi hajatnya, itu lebih kucintai daripada aku beriktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Ya, ini hadis menunjukkan keutamaan berkhidmat terhadap kaum muslimin. Berkhidmat yang maslahatnya kembali kepada orang banyak tentu lebih utama daripada ibadah yang kemaslahatannya hanya kembali kepada kita sendiri.
Itikaf sebulan penuh hanya untuk dia. Ya, sholat sekian banyak rakaat hanya untuk dia pahalanya. Tapi memenuhi hajat kaum muslimin itu untuk orang lain. Dalam agama kita ada kaidah bahwasanya kemaslahatan umum itu harus dikedepankan daripada kemaslahatan pribadi. Karena itulah ganjaran untuk kemaslahatan umum lebih besar daripada ganjaran untuk amalan pribadi. Karena itulah menimba ilmu tak akan pernah dapat dibandingkan keutamaannya dibandingkan dengan salat malam. Ya, tapi tidak menimba ilmu. Kalau andai kata dia bisa menggabungkan salat malam, menimba ilmu, ini yang paling bagus tentunya. Tapi kalau dibandingkan mana lebih utama, salat malam kah atau menimba ilmu? Jika tak ada yang kecuali harus dipilih satu, jawabannya menimba ilmu karena kembali kepada orang banyak. Itu kaidah dalam agama. Maka apabila engkau misalnya menunggu ada orang, kau sedang duduk di belakangmu ada orang sedang sholat, kau niatkan ini untuk berkhidmat membantunya supaya dia punya sutra, kau diam tak mengapa. Insya Allah masuk ke dalam hadis tersebut. Tapi jika kau ada hajat, mau tak mau kau harus segera tinggalkan, nggak ada masalah. Ya. Karena sutra itu diperintahkan kita mengambilnya di awal salat. Ketika sholat telah selesai, mampu kita untuk mencari sutra, cari. Andai kita tak mampu, fattakullah masata atau bertakwa kepada Allah semampumu. Misalnya ada seorang sholat di belakang, sholat telah bubar, orang-orang telah pergi, tak ada tiang, tak mungkin dia berjalan sampai ke depan. Tidak, bertakwa kepada Allah semampumu. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita kembali persilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630 atau bisa melalui SMS dan pesan WhatsApp, dan juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik, jika belum ada, mungkin sebagai penutup Ustadz, pertanyaan dari kita di studio, ada dua perintah bertakwa Ustadz, bertakwalah dimanapun engkau berada dan bertakwalah sesuai kemampuanmu gitu kan Ustadz. Ini seakan yang satu memperketat kita, yang satu memberikan keringanan atau kelonggaran. Sebenarnya seperti apa memahami kedua ini Ustadz? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, billah. Ya, ada dua nas daripada agama kita. Satu dari Al-Quran, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Semampumu bertakwa. Sementara hadis mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Seolah-olah yang satu menurut penanya ini ia memberikan kepada kita kelapangan, yang satu membuat kita sempit, dimanapun berada harus bertakwa. Yang satu mengatakan bertakwalah semampumu. Subhanallah. Sebenarnya begini yang harus kita pahami. Antara ayat dan hadis tak ada bertentangan. Kita bertakwa dimanapun kita berada. Tapi takwa itu dengan mengerjakan perintah atau menjauhi larangan, semua masuk dalam takwa. Sementara kata Allah, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu, itu dalam mengerjakan perintah. Ya, dalam mengerjakan perintah kita diperintahkan semaksimal kita mampu. Jika tak mampu, maka akan gugur daripada kita kewajiban. Ya, bukan dalam meninggalkan larangan. Dalam meninggalkan larangan tak ada cerita, harus tinggalkan larangan. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun berada, dalam mengerjakan perintah semampumu, tapi dalam meninggalkan larangan wajib dimanapun berada. Kau tinggalkan larangan, tak ada cerita. Aku belum mampu ini meninggalkan rokok. Tak ada cerita. Aku belum mampu meninggalkan zina. Tak ada cerita. Harus kau tinggalkan. Ya, tapi dalam mengerjakan perintah, tentu dengan sekemampuan kita. Buktinya, ketika sakit tak mampu sholat berdiri, gugur kewajiban berdiri, jadilah sholat dengan duduk. Kata Nabi, shalli qa'iman. Sholatlah engkau dengan berdiri. Fa'illam tastati' faqa'id, tak mampu berdiri, duduk. Fa'illam tastati' fa'ala janbi, tak mampu duduk, berbaring. Inilah makna fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada semampu. Mau pergi haji, tak ada uang, tak ada bekal. Sementara haji wajib karena engkau tak memiliki kemampuan, tak wajib bagimu haji karena haji bagi yang mampu. Liman istata'a ilaihi sabila, dalam mengerjakan perintah.
Kalau kau mampu, sholat di saat pertama. Kalau tak mampu, ya kedua. Semampumu kau berusaha. Ya, karena itu kata Nabi, saddidu wa qaribu. Saddidu, kerjakan dengan sempurna, maksimal, ihsan, itqan. Tak mampu sempurna, mendekati kesempurnaan. Dalam mengerjakan perintah. Jadi mana fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada semampumu dalam mengerjakan perintah. Kata Nabi, idza amartukum bisyai'in ya, fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu, kerjakan semampu kalian. Ini tafsir daripada ayat fattaqullaha mastata'tum. Tapi wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Kalau saya larang sesuatu, tinggalkan total. Jadi fattaqullaha mastata'tum itu dalam perkara-perkara perintah semampu kita, bukan meninggalkan larangan. Adapun haitsu ma kunta taqullaha dimanapun kau berada, dalam perkara ketaatan kepada Allah dalam rangka mengerjakan perintahnya semampu kita dimanapun kita berada. Di sampan kita tetap bertakwa, tak mampu selalu berdiri, kalau berdiri jatuh sampannya ke laut, terbalik, duduk. Tapi meninggalkan larangan dimanapun berada, walaupun kau di sampan. Kau mau merokok, jangan katakan, ini tak mampu Ustaz, aku tak mampu dengan kerok. Tinggalkan, ini larangan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Na'am. Demikian akhi. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada. Dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita pagi ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Apakah ada nasihat penutup lagi Ustaz? Insyaallah cukup, tutup. Cukup Ustaz. Baik Ustaz, para pemirsa Rosyad TV, kita cukupkan pertemuan kita kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat tentunya untuk kami di sini, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, dan kita akan masuk di nasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan bagi para pemirsa Rosyad TV yang mungkin ada yang ketinggalan atau ingin mengulang kembali kajian-kajian kita yang sudah berlalu terkait nasihat-nasihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bisa melihatnya di platform YouTube-nya Rosyad TV. Baik, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.